Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma, saya dari kelas 2 di Pendidikan Jasmani NPM 192191124. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran senam lantai. RPP terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada RPP Persilama menurut No 22 tahun 2016, dan yang kedua yaitu versi penyederhanaan menurut Menteri No 14 tahun 2019. Baik, kemudian saya di sini akan membahas suatu RPP tentang senam lantai, yaitu teknik dasar, roll dan kayang. Baik, yang pertama yaitu ada kompetisi inti, di dalamnya yaitu ada KI1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI2 yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, satuan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI3 yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konspektual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. K4 yaitu mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan merangkai, mengurangi, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Yang kedua yaitu ada kompetisi dasar. Di dalamnya yaitu ada menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuan sebagai anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Yang kedua yaitu tubuh, kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta. Yang ketiga yaitu berperilaku sportif dalam bermain. Yang keempat yaitu bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kemajuan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar, serta dalam menggunakan sarana prasarana pembelajaran. Yang kelima yaitu mengevaluasi beberapa rangkaian senam lantai, dan yang keenam yaitu memperagakan beberapa rangkaian senam lantai. Yang ketiga yaitu ada tujuan pembelajaran. Di dalamnya yaitu yang pertama siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu siswa mengetahui garis besar dari teknik senam lantai, roll, dan kayang. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu melakukan teknik dasar dari roll dan kayang. Yang keempat yaitu materi ajar. Senam adalah latihan tubuh yang dipilih dan diciptakan dan berencana, disusun secara sistematis dengan tujuan membentuk dan mengembangkan pribadi secara keseluruhan dengan harmonis. Unsur-unsur senam terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu calisthenics. Calisthenics adalah latihan tubuh tanpa menggunakan alat untuk kelentukan, keluasan, dan memelihara keterampilan. Yang kedua yaitu tumbing. Tumbing adalah suatu latihan ketangkasan dengan badan berputar atau melenting pada saat berputar, melenting, tangan bertumpu atau melayang di udara. Yang kelima yaitu ada metode pembelajaran. Pendekatannya yaitu sistematis dan strategi cooperative learning. Yang tekniknya yaitu expel non expel. Metodenya yaitu memberi contoh, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Yang keenam yaitu ada langkah-langkah pembelajaran.
Yang pertama yaitu pendahuluan sekitar 20 menit. Guru mempersiapkan peserta didik dalam pembelajaran dengan berdoa dan absensi. Yang kedua yaitu menyampaikan ruang lingkup pembelajaran. Yang ketiga yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan yang keempat yaitu melakukan stretching. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti yaitu 100 menit. Yang pertama yaitu mengamati. Di dalam mengamati yaitu kita mencari dan membaca informasi tentang variasi dan kombinasi teknik senam lantai. Dan kedua yaitu peserta didik mengamati teknik senam lantai roll dan kayang secara langsung baik di bentuk video dan membuat catatan tentang variasi dan kombinasi teknik dasar senam lantai roll dengan roll depan dan roll belakang dan kayang. Berikutnya yaitu menanya. Yang pertama yaitu peserta didik secara bergantian saling bertanya tentang variasi dan kombinasi teknik senam lantai, roll dan kayang, sikap awal, tumpuan, gerak, lanjutan dan sikap akhir. Misalnya, apakah teknik tumpuan mempengaruhi kemampuan roll? Apakah hasil awalan mempengaruhi hasil akhir? Apakah terdapat perbedaan apabila penggunaan pendekatan yang berbeda? Yang kedua yaitu peserta didik saling bertanya tentang manfaat olahraga cabang senam terhadap kesehatan. Berikutnya yaitu ada eksplorasi. Yang pertama yaitu mempraktekkan variasi dan kombinasi teknik gerak awalan secara individu atau dalam kelompok dengan koordinasi yang baik dengan menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin dan toleransi selama bermain. Yang kedua yaitu memperagakan variasi dan kombinasi teknik gerak lanjutan secara individu atau dalam kelompok dengan koordinasi yang baik dan menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab. Nah, yang ketiga yaitu mempraktekkan variasi dan kombinasi teknik gerakan sikap akhir secara individu atau dalam kelompok dengan koordinasi yang baik dengan menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin dan toleransi selama bermain. Yang keempat yaitu mendiskusikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan variasi dan kombinasi teknik gerakan lompat jauh, gaya berjalan di udara, awalan, gerak lanjutan, sikap akhir dengan benar dan membuat kesimpulannya. Yang materi selanjutnya yaitu mengasosiasi, yaitu menemukan dan menetapkan pola yang sesuai untuk kebutuhan individu peserta didik dalam mempraktikkan variasi dan kombinasi olahraga senam lantai yaitu roll dan kayang, awalan, gerak, lanjutan dan hasil roll. Berikutnya yaitu mengkombinasikan, yaitu melakukan perlombaan senam roll dan kayang dengan menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin dan toleransi selama bermain. Yang materi selanjutnya yaitu penutup. Untuk meminimalisir cedera, dianjurkan siswa melakukan berhati-hati dalam melakukan olahraga saat pendaratan, tumpuan halus benar-benar, dan lain-lain. Pemberian evaluasi dan tanggung jawab atas pembelajaran yang berlangsung. Pemberian tugas individu atau kelompok, pendinginan, berbaris, berdoa, dan mengucapkan salam, dan berjabat tangan dengan guru. Yang terakhir yaitu penilaian. Yang pertama yaitu dinilai yaitu sikap. Yang kedua yaitu pengetahuan dilihat dari tes tertulis dan penugasan. Dan yang ketiga yaitu keterampilan dilihat dari tes praktek. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.